Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ami Abdul Barajud. NIM saya D04190045. Saya dari kelas Penjas A semester 4. Oke guys, jadi kembali dengan saya ya. Jadi di sini saya akan berikan video tentang PowerPoint saya yang bertemakan hakikat anak didik. Oke, kalian pasti masih bertanya-tanya kan, kayak apa sih hakikat anak didik itu apa? Baik, di sini bersama saya akan saya jelaskan apa itu hakikat anak didik. Oke, next slide. Yaitu adalah yang pertama adalah pengertian anak didik dan hakikat anak didik. Pasti dari awal bertanya-tanya, wah itu tuh apa sih, anak didik itu apa, dan hakikat anak didik itu apa? Oke, jadi ini saya terangkan. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Anak didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal atau non-formal. Baik guys, jadi jalur pendidikan formal atau non-formal itu adalah, kalau formal itu kita seperti masuk sekolah, pendidikan SD, SMP, SMA, itu formal. Jadi yang apa ya, kayak semestinya formal itu kayak gitu. Dan kalau non formal itu pendidikan ya bisa melalui, bukan hanya lewat ilmu saja, dari guru saja, dari lingkungan sekitar kita atau orang-orang terdekat kita seperti orang tua kita mengajarkan perilaku saling membantu, gotong royong. Nah, itu dari non formal, begitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini hakikat anak didik. Pengertian hakikat anak didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Gitu guys. Oke, next slide. Aspek-aspek yang mengandung hakikat anak didik. Apa aja sih aspek-aspeknya? Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah aspek pedagogis. Aspek pedagogis itu apa sih? Para pendidik mendorong manusia sebagai animal educandum, makhluk yang memerlukan pendidikan. Dalam kenyataannya, manusia dapat dikatakan animal, artinya binatang yang dapat dididik. Sedangkan binatang pada umumnya tidak dapat dididik. Nah, itu bedanya guys, manusia sama hewan. Kalau perbedaannya tuh, hewan tuh cenderung memakai insting, bukan memakai akal. Jadi hewan tuh tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Nah, kalau manusia kan dibekali dengan akal gitu. Nah, akal itu kita gunakan dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Gitu guys. Oke. Aspek yang kedua adalah aspek sosiologi dan kultural. Adalah menurut ahli sosiologi, pada prinsipnya manusia adalah moskrus, yaitu makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Nah, itu. Oke, aspek tauhid, yaitu adalah ini merupakan aspek pandangan yang mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Menurut ahli disebut homo divinus, atau makhluk yang percaya adanya Tuhan, atau disebut juga homo religius, atau makhluk yang beragama. Jadi begitu guys, makanya di kita ini banyak berbagai agama juga kan. Ya, ada agama Islam, agama Buddha, Kristen, Katolik, dan berbagai macam agama. Dan semua itu manusia juga percaya bahwa
adanya Tuhan dan adanya pencipta dunia ini. Oke, kita lanjut guys. Wah, keren banget. Kita seperti masuk ke dimensi ya guys. Oke, yaitu adalah macam-macam pandangan tentang hakikat anak didik sebagai manusia. Oke, apa aja tuh? Pandangan psikoanalitik. Apa itu? Yaitu adalah beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dorong-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Nah, insting. Terkadang kita juga nggak pakai, terkadang kita juga nggak sepenuhnya memakai akal ya. Tapi juga manusia itu juga dibekali dengan insting. Nah itu kadang insting seperti kita tersesat di jalan ya, kita memilih belok kanan atau belok kiri. Terkadang kalau dipakai akal kan nggak bisa. Waduh, ini gimana kalau akal tuh mesti pikirannya, wah ini saya nggak tahu jalan, terus nanti tersesat gimana. Nah terkadang tuh muncul ada perasaan insting itu. Nah insting itu mendorong, seperti mendorong, wah ini kanan, seperti timbul rasa keyakinan. Nah insting tuh kayak gitu, kayak dorongan. Oh kanan, yaudah percaya kanan kan. Setelah dilalui ternyata benar dan itu jalan pulangnya. Tuh insting itu seperti itu. Yang kedua adalah pandangan humanistik. Adalah beranggapan bahwa manusia memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Seperti dorongan seperti kita melihat, melihat ibu-ibu yang di jalan tidak bisa makan sama anaknya. Nah kadang kita punya timbul dorongan rasa ingin menolong kan. Bagaimana ibunya juga bisa ikut makan, seperti itu. Jadi kita bisa belikan atau kita kasih uang. Jadi begitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah pandangan Martin Buber, yaitu adalah beranggapan bahwa hakikat manusia adalah tidak dapat dikatakan ini atau itu. Manusia merupakan suatu keberadaan yang berpotensi, namun diharapkan pada kesemestaan alam, sehingga manusia itu terbatas. Nah, itu guys. Lanjut. Yang keempat adalah pandangan behavioristik, adalah menganggap bahwa manusia sepenuhnya adalah makhluk kreatif yang tingkah lakunya terkontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Gitu. Jadi faktor-faktor luar seperti membentuk diri kita ya. Terkadang kita juga punya teman-teman yang ya ada nakal, ada yang baik. Nah itu bisa mengaruhi sifat kita guys. Jadi kita harus pintar memilih teman mana yang baik dan mana yang belum baik. Nah itu guys. Oke. Wah, apalagi ini kebutuhan anak didik. Apa aja kebutuhan anak didik? Yaitu adalah kebutuhan jasmani, adalah kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat memenuhi kepuasan raga seperti olahraga sepak bola, bersepeda, dan lain-lain. Kedua, kebutuhan rohaniah adalah yang diperlukan oleh batin atau jiwa kita teman-teman, yang berpengaruh jika kebutuhan ini dipenuhi. Adalah manusia mendapat kebahagiaan, seperti kita berwisata, kebutuhan kejiwaan kita tuh terpenuhi teman-teman. Terus seperti kita lagi beribadah kepada Tuhan, kepada Allah ya Allah, kepada Allah. Kemudian kebutuhan sosial adalah kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Dan kemudian kebutuhan intelektual adalah kebutuhan pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Jadi anak didik itu juga butuh seperti belajar, seperti itu kan, merencanakan, memecahkan masalah. Itu juga butuh agar untuk
dirinya ke depannya nanti. Seperti ketika kita terkena musibah atau masalah, kita bisa memecahkan masalah tersebut tanpa kita harus bingung, wah kesana kemari. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Oke guys, lanjut. Faktor karakteristik anak didik. Apa aja itu? Pertama, faktor bawaan merupakan faktor yang diwariskan dari kedua orang tua individu yang menentukan karakteristik fisik dan terkadang intelijensi atau kepintaran. Yang kedua, faktor lingkungan merupakan faktor yang menentukan karakteristik spiritual, mental, psikis, dan juga terkadang fisik dan intelijensi. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu guys, lingkungan keluarga kita. Pada lingkungan keluarga seperti motivasi dari kedua orang tua agar menjadi orang yang sukses ke depannya dan tidak boleh kalah dengan kesuksesan orang tuanya. Kesuksesan teman orang tuanya, kesuksesan anak teman orang tuanya, ingin merubah nasib keluarga yang melarat, motivasi sebagai kakak yang merupakan contoh adik-adiknya, motivasi sebagai adik yang tidak boleh kalah dengan kesuksesan kakaknya. Jadi di lingkungan keluarga kita itu juga butuh guys, seperti motivasi, dorongan dari orang tua kita agar kita itu juga sadar bahwa hidup itu tidak semudah yang kita kira, karena kita masih ditanggung orang tua kan. Seperti itu, jadi kita harus dibukakan pikirannya, dan orang tua juga harus mendorong juga kepada anaknya itu. Oke, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah seperti motivasi ingin menjadi juara kelas, motivasi ingin kaya karena melihat orang tua temannya yang kaya, ataupun motivasi dari gurunya. Nah, terkadang juga waktu sekolah kan seperti kita berlomba-lomba. Wah, saya dapat ranking 1. Oke, saya buktikan besok semester depan saya ranking 1. Nah, seperti itu guys, motivasi yang baik di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat, misalnya motivasi dari tetangganya yang sukses, motivasi karena keluarganya selalu diremehkan masyarakat, ataupun motivasi karena masyarakatnya diremehkan masyarakat lain. Nah, jadi gini guys, kita menarik kesimpulan ya. Jika kita diremehkan oleh tetangga atau lainnya lah, orang lainnya, kita nggak usah dimasukkan ke dalam hati guys. Malah kita buat evaluasi kepada diri kita. Wah, kita tuh kurang apa sih? Dan bagaimana caranya tuh kita membalas. Bukan membalas dengan ucapan, tapi membalas dengan perbuatan. Pak. Dan ada pernah tuh, Atta Halilintar pernah bilang juga, balas dendam terbaik untuk orang-orang yang meremehkanmu adalah sukses. Tuh guys, mantap. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah menonton video saya, dan semoga materi saya masuk kepada kalian. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih di benak kalian, bisa WA saya, oke? WA saya taruh di link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.